Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik kami yang berjudul Getting Started with SDN. Next. Kelompok kami tersendiri beranggotakan Putra Fatimah Zahra, Zahra Rizkina, Raisa Salsabila, Azira Kania, Merahman Husnadi, Andre Alfarizi, Muhammadiyah, dan saya sendiri Fauzia Dizmi. Next. Jadi latar belakang dari judul kami ini, jaringan komputer modern terus berkembang dan membutuhkan pengelolaan yang lebih fleksibel. Nah, pada jaringan tradisional, fungsi pengambilan keputusan dan penerusan paket berada dalam perangkat yang sama sehingga pengelolaannya menjadi lebih rumit. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperkenalkanlah sebuah konsep yang bernama Software Defined Networking ataupun disingkat dengan SDN, yang dimana konsep ini memungkinkan kontrol jaringan dilakukan secara terpusat. Next. Sebelumnya kita kenal lebih lanjut apa itu SDN. SDN ataupun Software Defined Networking adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan fungsi kontrol dari fungsi pengiriman data. Nah, dengan SDN, administrator dapat mengelola jaringan melalui perangkat lunak yang terpusat sehingga nanti konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah dan juga efisien. Next. Pembahasan yang pertama itu ada Mininet, emulasi jaringan SDN. Kita kenal lebih dahulu. Mininet adalah emulator jaringan yang menciptakan jaringan komputer virtual realistis, terdiri dari host, kemudian ada switch, controller, dan link dalam satu PC atau laptop. Nah, dia memiliki fitur utama. Yang pertama itu emulasi topologi jaringan, kemudian dia menggunakan Open vSwitch. Yang ketiga, mendukung controller eksternal. Nah, kelebihan yang dimiliki olehnya yaitu pertama cepat, kemudian dia juga ringan, dan yang ketiga cocok untuk pembelajaran dan riset. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sendiri disusun menjadi 3 lapisan utama. Yang pertama itu ada application layer. Application layer ini berisi aplikasi jaringan yang berfungsi untuk memonitoring, menjaga keamanan dan memanajemen trafik dari jaringan yang sedang disusun atau yang sedang dijalankan. Kemudian ada control layer. Control layer ini berisi SDN controller yang bertugas untuk mengatur semua jaringan itu agar tetap struktur. Nah, yang ketiga ada infrastructure layer. Infrastructure layer ini terdiri dari switch dan router yang bertugas untuk meneruskan paket data ke client device. Nah, selanjutnya ada komponen utama SDN. Komponen utama SDN ini sama seperti. Nah, apa aja sih yang menyusun komponen SDN? Komponen SDN ini tersusun atas 4 device atau 4 sistem. Yang ada application layer. Pada application layer, dia menyediakan layanan dan kebijakan jaringan yang terstruktur. Nah, kedua ada SDN controller, di mana ini menyediakan pusat pengambilan keputusan dan jaringan, sehingga keputusan untuk menentukan jaringan itu sudah ditentukan oleh SDN controller. Yang ketiga itu ada Southbound API. Southbound API ini dia menghubungkan antara controller dan perangkat jaringan sehingga memiliki jalur penghubungan tersendiri. Nah, yang keempat itu ada network device. Network device adalah switch dan router yang bertugas meneruskan paket sesuai instruksi dari controller yang tadi ke user client. Nah, selanjutnya itu cara kerja SDN. Cara kerja SDN yang pertama tuh administrator itu wajib menentukan aturan jaringan yang ingin ditetapkan. Nah, misalnya pengaturan aksesnya itu pengguna atau pengelolaan lalu lintas data. Yang kedua, kebijakan itu harus dikirim melalui aplikasi SDN ke controller, sehingga controller nanti dia dapat mengendalikan dan menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi instruksi yang lebih mudah dipahami oleh perangkat jaringan. Nah, controller akan mengirimkan aturan tersebut melalui switch menggunakan protokol tertentu. Kemudian, switch akan menjalankan aturan terima dan meneruskan paket data yang sudah ditetapkan ke klien.
Nah, kemudian adalah pengenalan protokol. Apa sih protokol open flow itu? Nah, protokol open flow tersebut merupakan salah satu yang baik digunakan oleh sistem. Contoh ini memungkinkan komunikasi antar presiden dan controller jaringan perangkat menjadi lebih mudah dan lebih teratur serta lebih cepat. Yang fungsi utama open flow ini, yang pertama adalah mengalirkan data paket, kemudian mengatur aturan perpending. Yang ketiga adalah memungkinkan kontrol jaringan dilakukan secara dinamis. Nah, kontrol SDN. Kontrol SDN ini umum digunakan beberapa sistem. Yang pertama itu OpenDaylight, yaitu selanjutnya kontrol SDN. Kontrol SDN merupakan komponen utama dalam arsitektur SDN controller. Nah, SDN controller merupakan komponen utama dalam arsitektur SDN yang berfungsi sebagai pusat kendali jaringan. Controller ini bertugas menerima kebijakan dari administrator, kemudian prosesnya ke dalam jaringan dan mengirimkan instruksi tersebut ke perangkat jaringan seperti Swiss. Dapat SDN controller yang digunakan antara lain adalah OpenDaylight, yaitu control open source berbasis Java yang memiliki fitur lengkap dan banyak digunakan dalam penelitian maupun lingkungan enterprise. Kemudian ada ONOS yang dirancang untuk jaringan skala besar yang fokusnya itu pada stabilitas dan performa, cocok digunakan untuk layanan tinggi. Kemudian ada VLAN, yaitu controller berbasis overflow yang memiliki arsitektur sederhana sehingga sistem itu cocok digunakan untuk pengembangan dan eksperimen yang bagi ingin belajar SDN. Kemudian ada RIU, yaitu framework SDN berbasis Python yang aplikasi itu cocok untuk buat aplikasi jaringan. Kenapa cocok? Karena RIU ini dia ringan, fleksibel, dan mudah lagi untuk digunakan. Siapa sih yang nggak mau pakai, ya kan? Kemudian POX. Nah, POX ini adalah controller berbasis Python yang sederhana. Itu digunakan ini untuk simulasi belajar jaringan. Selanjutnya kelebihan SDN. Nah, kelebihan SDN itu dia manajemen aplikasinya mudah sehingga nggak terlalu ribet seperti jaringan tradisional. Kemudian konfigurasinya itu dia dilakukan secara terstruktur, pusat dan struktur. Kemudian mendukung optimalisasi jaringan. Jadi jaringannya tuh nggak terbuang sia-sia. Kemudian lebih fleksibel terhadap perubahan kebutuhan modern sekarang. Kemudian mengurangi kompleksitas pemahaman sehingga dia lebih terstruktur, nggak tertekan, nggak terlalu kompleks. Selanjutnya kekurangan SDN ini dia tergantung kali sama kontrol sehingga dia butuh keamanan yang lebih tinggi, habis itu biayanya cukup tinggi dan implementasinya tuh khusus pengetahuannya dan membutuhkan pengetahuan khusus dalam implementasi. Artinya kita harus belajar ekstra untuk mempelajari SDN ini. Nah, implementasi SDN ini banyak digunakan pada data center, cloud computing, jaringan kampus, perusahaan besar, internet service yang membantu peningkatannya itu secara efisien sehingga jaringan itu lebih cepat. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu SDN adalah teknologi jaringan yang digunakan. Kesimpulan itu SDN adalah teknologi jaringan yang memisahkan antara control plane dan data plane sehingga memungkinkan pengelolaan data secara terpusat dan lebih fleksibel, otomatis, efisien, dan lebih baik dibanding tradisional. Nah, karena controller menjadi komponen utama dalam pengoperasian SDN, jadi lebih terstruktur pengendaliannya. Nah, mungkin hanya hasil presentasi saya lebih saya mohon maaf. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.